Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nur Aini. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perencanaan proyek perangkat lunak. Apa itu perencanaan proyek perangkat lunak? Perencanaan proyek perangkat lunak adalah disiplin manajerial dan teknis yang berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan produk perangkat lunak secara sistematis, termasuk pengembangan dan modifikasinya yang dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan mempertimbangkan faktor biaya. Dalam perencanaan proyek perangkat lunak itu ada estimasi. Apa itu estimasi? Estimasi adalah sebuah pemikiran pikiran dalam perencanaan proyek perangkat lunak. Estimasi perencanaan proyek perangkat lunak digunakan di antaranya sumber daya, biaya, dan jadwal untuk pengembangan perangkat lunak. Dalam estimasi itu ada beberapa resiko. Yang pertama, project complexity. Project complexity berpengaruh kuat terhadap ketidakpastian yang inheren dalam perencanaan. Yang kedua, project size. Project size ini faktor penting lain yang mempengaruhi akurasi estimasi. Yang ketiga, ketidakpastian struktural, yaitu berpengaruh dalam resiko estimasi. Tujuan perencanaan proyek. Untuk tujuan perencanaan proyek perangkat lunak yaitu untuk menyediakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya, dan jadwal. Ruang lingkup perangkat lunak menggambarkan fungsi, kinerja, batasan, interface, dan reliabilitas. Fungsi-fungsi dalam ruang lingkup perangkat lunak ini dievaluasi dan dalam banyak kasus banyak disaring untuk memperoleh awalan yang lebih baik dan detail pada saat estimasi dimulai. Yang pertama, mencari informasi. Penggunaan teknik perlu untuk menjembatani jurang komunikasi antara pelanggan dan pengembang. Teknik yang digunakan dalam melakukan pertemuan dalam yang digunakan adalah melakukan pertemuan atau wawancara. Dalam melakukan pertemuan atau wawancara, itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan yaitu pertanyaan bebas konteks. Apa itu pertanyaan bebas konteks? Pertanyaan bebas konteks yaitu serangkaian pertanyaan yang akan membawa kepada pemahaman yang mendasar terhadap manusia, orang yang menginginkan suatu solusi, sifat solusi yang diharapkan, dan efektivitas pertemuan. Yang kedua, pembangunan ruang lingkup. Untuk membangun ruang lingkup sebuah proyek, sejumlah peneliti lepas mengembangkan pendekatan yang berorientasi pada tim dengan menggunakan teknik spesifikasi aplikasi yang teraplikasi atau FAST. Sumber daya. Tugas kedua perencanaan perangkat lunak adalah mengestimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan usaha pengembangan perangkat lunak. Eh, Sumber daya itu digambarkan dalam sebuah segitiga piramid. Yang paling bawah yaitu hardware atau software. Nah, itu perintis perangkat keras dan perangkat lunak berada pondasi di paling bawah dan menyediakan infrastruktur untuk mendukung usaha pengembangan. Di atasnya yaitu resolvable software components atau komponen perangkat lunak resolvable. Nah, blok bangunan perangkat lunak yang dapat mengurangi biaya pengembangan secara dramatis dan mempercepat penyampaian. Yang di paling atas yaitu ada people, yaitu manusia. Di masing-masing sumber daya tersebut dispesifikasikan dengan 4 karakteristik berikut. Yang pertama, deskripsi. Yang kedua, ketersediaan. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, durasi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dimulai dengan mengevaluasi ruang lingkup dan kecakapan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengembangan. Jumlah orang yang dibutuhkan untuk sebuah proyek perangkat lunak ditentukan setelah sebuah estimasi pengembangan itu dibuat. Yang kedua, sumber daya perangkat lunak resolvable. Apa itu resolvable? Resolvabilitas yaitu kreasi dan penggunaan kembali blok bangunan perangkat lunak. Menurut Jonathan mengusulkan
terdapat kategori sumber daya perangkat lunak yang harus dipertimbangkan saat perencanaan berlangsung. Yang pertama, component of the self. Component of the self ini perangkat lunak proyek sebelumnya itu dikembangkan kembali secara internal. Nah, komponen-komponen tersebut digunakan untuk proyek masa sekarang. Yang kedua, komponen full experience. Nah, di komponen full experience ini, proyek di masa lalu atau proyek yang sudah ada itu dikembangkan lagi dengan proyek perangkat lunak yang akan dikembangkan saat ini. Yang ketiga, komponen participle experience. Nah, di sini proyek yang sudah ada itu dihubungkan lagi dengan proyek yang akan dibangun di saat ini, tetapi membutuhkan modifikasi substansial. Yang keempat, komponen baru. Komponen baru ini adalah komponen perangkat lunak yang dibangun untuk kebutuhan proyek di masa sekarang. Sumber daya lingkungan. Lingkungan yang mendukung proyek perangkat lunak disebut juga dengan Software Engineering Environment atau SEE, menggabungkan perangkat lunak dan perangkat keras. Teknik dekomposisi. Mendekomposisi masalah yaitu menandai sebagian serangkaian masalah yang lebih kecil atau diharapkan lebih dapat diatur. Pendekatan dekomposisi dibicarakan dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dekomposisi masalah dan dekomposisi proses. Software sizing. Akurasi estimasi perangkat lunak didasarkan pada sejumlah hal. Yang pertama, kemampuan untuk menerjemahkan estimasi ukuran dalam kerja manusia, waktu, kalender, dan dolar. Terus yang kedua, tingkat di mana rencana proyek mencerminkan kemampuan tim perangkat lunak. Yang ketiga, stabilitas standar produk serta lingkungan yang mendukung usaha pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, tingkat di mana perencanaan telah dengan tepat mengestimasi ukuran produk yang akan dibuat. Menurut Putman dan Mears, ada 4 pendekatan berbeda terhadap masalah penentuan ukurannya. Yang pertama, fuzzy logic sizing. Nah, fuzzy logic sizing. Nah, pendekatan ini menggunakan teknik reasoning aproksimasi yang merupakan dasar dari fuzzy logic atau logika kabur. Yang kedua, fungsi point sizing. Fungsi point sizing ini perencanaan pengembangan estimasi karakteristik dalam domain informasi. Yang ketiga, standar komponen sizing. Nah, di sini perangkat lunak dibangun dari sebuah komponen-komponen standar yang berbeda-beda yang umum bagi suatu area aplikasi tertentu. Contoh, komponen standar dari sebuah sistem informasi adalah subsistem, modul, layar, laporan, program-program interaktif, dan lain-lain. Yang keempat, chance sizing. Chance sizing ini pendekatan digunakan bila proyek melingkupi pemakaian perangkat lunak yang ada, yang harus dimodifikasi dengan banyak cara sebagai bagian dari sebuah proyek. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi perencanaan proyek perangkat ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.